Ya, seperti yang tadi saya nyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE ini dinilai sebagai pasal karet yang ternyata bisa berdampak pada kebebasan berekspresi termasuk mengajukan kritik di dunia maya. Presiden Jokowi sempat menyatakan bahwa akan ada kemungkinan untuk bisa merevisi Undang-Undang ITE termasuk dalam pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal multitafsir. Kita akan membahasnya langsung dengan Ika Ningtyas, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SafeNet. Selamat malam Mbak Ika. Halo, selamat malam Mbak. Ya Mbak Ika, bagaimana kemudian Anda menilai komitmen pemerintah dalam revisi Undang-Undang ITE ini? Ada wacana yang dinyatakan. Apakah menurut Mbak Ika ini akan benar-benar direvisi, direalisasikan revisinya begitu atau hanyalah basa-basi saja Mbak? Justru kami ini juga sedang ingin melihat apakah pernyataan dari Presiden itu hanya sekedar penggembira sesaat gitu ya bagi kawan-kawan yang selama ini getol untuk meminta revisi Undang-Undang ITE, atau memang ada arah sampai komitmen begitu ya, sampai mendorong supaya revisi Undang-Undang ITE ini masuk pada prolegnas gitu tahun 2021. Nah, kami semua juga menunggu gitu ya bagaimana komitmen ini bisa dijalankan dengan serius oleh Presiden Jokowi, karena setelah perkembangannya setelah siang atau sore ini tadi kami justru membaca bahwa yang dikebut duluan adalah pedomannya gitu ya, membuat pedoman penafsiran terkait Undang-Undang ITE. Ini jelas sesuatu yang saya kira sangat berbeda gitu ya, karena sebenarnya yang menjadi akar masalah justru ada di Undang-Undang ITE-nya gitu ya. Seperti yang disebut oleh Presiden Jokowi, ini sebagai hulu gitu ya. Ada pasal-pasal yang multitafsir yang itu bisa memberangus kebebasan berekspresi di internet gitu. Oke. Nah, ketika hulunya ini belum diselesaikan, kemudian menyusun pedoman, tentunya pedoman ini tidak akan menyelesaikan masalah gitu kan. Kalau sejauh ini Mbak Ika mungkin boleh dielaborasi lagi. Pasal apa saja Mbak yang kemudian menjadi pasal karet yang multitafsir dan mengapa? Boleh dielaborasi kepada kami di sini. Iya, SafeNet melakukan monitoring rutin ya setiap tahun untuk melihat pasal-pasal mana yang sebenarnya sering dijerat kepada warganet. Ada dua pasal utama yang selama ini sering digunakan. Satu, pasal 27 ayat 3, ini soal difamasi atau pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 2, soal ujaran kebencian. Kenapa ini disebut pasal karet ya, kalau dalam istilah yang digunakan SafeNet dan juga kawan-kawan masyarakat sipil lainnya? Karena memang pengaturan dalam regulasi pasal 27 ayat 3 ini memang tidak jelas gitu ya, dan multitafsir. Di situ dibunyikan misalnya dokumen yang didistribusikan, ditransmisikan begitu terus kemudian yang dapat diakses gitu. Ini yang ketentuan ini yang tidak clear gitu, sehingga akhirnya ini bisa menimbulkan gitu ya pelaksanaannya menjadi tidak konsisten juga di lapangan gitu ya. Jadi kalau di pasal 28 ayat 2 soal ujaran kebencian, seharusnya pasal ini digunakan untuk menjerat mereka yang melakukan provokasi yang berbasiskan sara gitu. Nah, di dalamnya kan ada suku, agama, golongan. Nah, mereka kemudian banyak memultitafsirkan golongan ini menjadi misalnya yang terjadi pada kasus Jering, ini adalah organisasi profesi gitu ya. Ini kan semangatnya sudah berbeda gitu dengan apa yang ingin dicapai awalnya dengan Undang-Undang ITE ini gitu ya. Nah, ini yang pasal-pasal yang memang perlu gitu ya untuk dievaluasi kembali, karena ini bisa menimbulkan multitafsir ke depannya. Kemudian ada juga pasal 27 ayat 1 dan 27 ayat 2, ini soal asusila. Ini yang seperti dialami oleh Baik Nuril gitu ya. Bagaimana Baik yang dia adalah seorang korban pelecehan seksual, ketika dia menyimpan rekaman atau percakapan telepon dari pelaku dari pelaku pelecehan. Nah, kemudian HP-nya rusak dan ternyata setelah proses perbaikan HP ini, rekaman ini tersebar, bukan dia yang menyebarkan gitu ya. Nah, ternyata dia yang dijerat gitu ya. Baik Nuril sebagai korban yang seharusnya dia dilindungi oleh negara, dia yang malah justru dari korban dianggap menyebarkan
konten yang terkait asusila begitu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya multitafsir gitu ya, dan pada pelaksanaannya ini bisa menjadi sengkarut seperti yang terjadi saat ini ya, kriminalisasi terhadap warganet. Oke, kalau kita melihat bagaimana kemudian ada wacana untuk kemudian membuat pedoman, tadi Mbak sempat juga menyebutkan, tapi apakah kemudian cukup Mbak untuk membuat pedoman saja dibandingkan dengan merevisi? Ya, seperti yang saya bilang di depan, akar masalahnya ini adalah pada rumusan beberapa pasal karet ini yang tidak clear, yang tidak jelas, dan berpotensi multitafsir gitu. Nah, kalau di regulasi pokoknya, di Undang-Undang ITE-nya ini pengaturannya tidak jelas, pedomannya akan menjadi tidak jelas gitu ya. Jadi ini hal yang harusnya dipisahkan gitu ya. Memang Undang-Undang ITE ini ada dua masalah pada rumusan. Nanti kita akan lebih membahasnya lagi, Mbak Ika. Kemudian ya, ada Mbak Ika, mohon maaf saya harus implementasinya. potong di Tapi situ yang Mbak Ika harus karena kita harus dipahami jeda terlebih bahwa dahulu, Mbak Ika. Baiklah, kita harus jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lebih membahas lagi terkait hal ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Connected dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang wacana revisi Undang-Undang ITE bersama dengan Mbak Ika Ningtyas, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SafeNet. Mbak Ika, tadi kita sampai pada poin bagaimana kemudian urgensinya untuk bisa benar-benar merevisi undang-undang ini tidak hanya berupa pedoman saja. Silakan, Mbak. Iya, artinya ada dua masalah sebenarnya dalam pasal-pasal karet Undang-Undang ITE ini. Pertama dalam rumusannya, dalam pasalnya, yang kedua dalam implementasinya. Tapi yang harus dipahami mengapa implementasi atau istilahnya penegakan hukumnya menjadi buruk, ya karena rumusan dalam beberapa pasal di Undang-Undang ITE itu tidak clear gitu ya. Definisinya multitafsir dan ini tidak jelas gitu. Ini yang membuat akhirnya implementasi penegakan hukumnya pun menjadi sengkarut dan ini terjadi kriminalisasi seperti yang tadi dalam pemberitaan dan angka-angka yang dilansir oleh SafeNet gitu. Jadi pedoman ini tidak akan menyelesaikan masalah apabila akar masalahnya juga tidak diselesaikan gitu ya. Jadi kita ini kebalut gitu ya untuk menyelesaikan atau melihat masalah dalam Undang-Undang ITE ini. Harusnya yang pertama dilakukan adalah merevisi Undang-Undang ITE ini, mencabut beberapa pasal-pasal yang ini yang selama ini bermasalah, dan yang kedua nanti kita baru bisa ngomong soal aturan pedoman yang lain begitu. Tapi saya kira ini dulu yang harus diselesaikan di akarnya. Makanya ketika Presiden Jokowi ingin berkomitmen untuk ini, komitmennya ya ini harus didorong sampai pada revisi Undang-Undang ITE di DPR RI. Oke, tadi Mbak Ika sempat menyatakan bahwa setidaknya ini kan ada dua pasal, di pasal 27 dan juga 28. Tapi ini menurut informasi SafeNet ini merumuskan bahwa setidaknya total ada 9 pasal karet ya Mbak, yang dinilai menjadi pasal karet di Undang-Undang ITE yang harus segera untuk bisa direvisi. Ya benar, SafeNet sendiri mengidentifikasi berdasarkan kasus-kasus yang SafeNet dampingi gitu ya selama sejak tahun 2014 sampai hari ini. Setidaknya ada 9 yang ini memang perlu dievaluasi dan beberapa di antaranya ini harus dicabut. Misalnya di pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan, kemudian pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentang defamasi, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian, pasal 29 tentang ancaman kekerasan, pasal 36 tentang kerugian ya, pasal 40 ayat 2A matan sekarang, pasal 40 ayat 2B tentang pemutusan akses, dan juga pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara gitu dari tindakan defamasi. Nah, beberapa pasal yang harus dicabut itu karena sebenarnya dia itu ada ini ya, duplikasi dan juga overkriminalisasi. Duplikasi dengan apa? Duplikasi dengan pengaturan yang ada di KUHP
Misalnya soal pasal defamasi itu, penghinaan itu sebenarnya sudah diatur di KUHP, dan di KUHP itu lebih rendah gitu ya untuk sanksi pidananya, sementara di Undang-Undang ITE tinggi banget. Kalau di KUHP itu 9 bulan, di Undang-Undang ITE hasil revisi 2016 itu 4 tahun gitu ya. Jadi ketika ada pasal-pasal yang duplikasi ini, itu dampaknya menyebabkan ketidakpastian hukum di Indonesia gitu ya. Padahal KUHP ini bisa untuk menjangkau apabila muatannya ada di internet, karena itu sudah diingatkan ya oleh PBB bahwa untuk perlindungan hak asasi manusia baik di ranah offline maupun online itu sama gitu, tidak perlu dibedakan, pelindungannya harus sama gitu. Artinya ketika ini sudah diatur di KUHP, sebaiknya di KUHP aja gitu ya. Baik. Undang ITE ini lebih berfokus pada tata kelola internet. Baik, terima kasih banyak Mbak Ika Ningtyas, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SafeNet. Kita akan sama-sama menantikan apakah memang revisi undang-undang ini akan benar-benar diimplementasikan atau hanyalah basa-basi saja. Kita akan tunggu bersama, kita akan ikuti perkembangannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam Mbak. Selamat malam.